Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Ada perlu apa ya Pak? Saya kesini untuk konseling tentang persoalan keluarga Pak. Oh ya baik. Terima kasih. Ya, silakan menceritakan tentang persoalan. Baik Pak, saya Bapak Remundus tinggal di Jalan Nangka Pak. Ya. Nah, di sana punya rumah, tinggal bersama istri dan juga seorang anak. Saya bersama istri sudah menikah selama 8 tahun dan sekarang anak berusia 6 tahun kelas 1 SD Pak. Nah Pak, di dalam rumah tangga itu saat ini sedang mengalami persoalan yang paling saya rasakan saat ini di dalam keluarga itu keuangan yang makin menipis. Jadi Pak, saya 6 bulan sudah tidak bekerja. Saya di PHK dari pabrik. Saat itu pabrik juga mengalami defisit pendapatan, keuangan defisit, sehingga saya bersama ratusan karyawan buruh pabrik saat itu di PHK. Dan sudah 6 bulan saat ini saya berusaha untuk melamar ke beberapa pabrik yang lain untuk menjadi buruh, tapi ternyata kuotanya sudah penuh dan saya sudah bingung untuk mendapatkan pekerjaan di mana lagi. Saya sempat menjadi ojek online, tapi akhir-akhir ini pendapatan di ojek online semakin menurun, semakin kecil. Apalagi di kota tempat saya tinggal kan tidak seperti kota-kota besar yang banyak penumpangnya. Di sini tidak Pak, hanya kota kecil dan mungkin sekali hanya dapat 2. Saya berusaha untuk mencari pekerjaan yang lain, menjadi tukang, serabutan pekerjaan saya. Dan pekerjaan-pekerjaan tambahan yang saya carikan setelah di PHK itu, penghasilan yang saya dapatkan itu tidak mencukupi untuk kehidupan dan keluarga. Istri saya itu berulang kali mengeluh, "Bapak, kenapa hanya begini saja yang didapat tiap harinya? Dan kan kebutuhan kita anak ini harus bisa makan yang baik. Anak kamu sudah sekolah kan di tempat yang bagus, anak sekolah swasta lagi. Kalau gajimu hanya pas-pas seperti ini, bagaimana untuk menyekolahkan atau melanjutkan studi anak?" Dan itu istri pun mulai mengeluh yang selama ini makanannya sudah mulai hanya begitu-begitu saja, tahu tempe. Saya bilang pada istri, ya begitu saja pendapatan kita tidak bisa mendapatkan yang lebih. Bersabar ya, semoga saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi atau pabrik yang mau menerima saya untuk bekerja. Istri mengeluh dan yang membuat saya stres juga, yang membuat saya frustrasi juga. Beberapa kali saya dapati istri itu mulai cek mantannya, bahkan pernah saya lihat di chat WA-nya itu diajak ketemuan. Saya belum tahu apa yang mereka lakukan selanjutnya, tapi kok semacam akrab sekali di dalam chatnya itu, hanya dikata sayang lagi. Lah padahal kan sudah punya suami, sudah punya anak, masih membuat seperti itu. Beberapa saya mendapati kabar dari teman-teman dekat saya yang tahu tentang keluarga kami, mengabarkan kepada saya, istrimu pernah jalan sama mantannya, istrimu pernah selingkuh. Itu membuat saya sakit hati. Sudah dalam kondisi keluarga, saya mendapatkan pekerjaan sulit dalam 6 bulan ini, tidak punya pekerjaan, pergi mencari kerja di luar, pulangnya tak mendapatkan apa-apa, melihat wajah anak istri yang mengeluh, kebutuhannya tidak terpenuhi, ditambah lagi istri yang mulai mengontak mantannya, dikabari juga selingkuh. Apa sulit sekali Pak ini untuk saya alami, untuk saya terima. Istri pun karena situasi seperti ini, istri pun pernah mengancam untuk, ya baiklah kalau gitu saya kembali tinggal dengan orang tua, di sana lebih baik hidup saya. Di sini sana dia akan membawa anaknya saya sampai kamu mendapat pekerjaan yang layak, mendapat tinggal yang baik, supaya kamu bisa memenuhi kebutuhan. Sampai saat itu saya akan kembali ke keluarga. Ya, saya jadinya malu Pak, malu dengan keluarga besar dari istri,
Kalau memang istri benar-benar pergi atau keluar dari rumah, ya mau taruh di mana muka saya saat ini tidak sebagai seorang suami yang harus mencari nafkah, harus memenuhi kebutuhan istri. Kalau sampai begitu ya mau taruh di mana muka saya sampai istri harus kembali ke rumah orang tuanya karena tidak bisa mendapatkan kehidupan, tidak bisa mendapatkan makanan. Ya begitu Pak. Lalu sampai saat ini saya masih sulit untuk mendapatkan itu, ditambah lagi istri yang selingkuh, anak yang masih kecil juga. Beberapa kali Pak di rumah itu cekcok kami karena ya setelah saya mendengar kabar bahwa istri pernah jalan sama mantannya, istri pernah jalan sama selingkuhannya itu, dia pulang ke rumah saya langsung nada tinggi sama istri, kamu kemana? Kamu jalan sama dia. Lalu berkilat istri, kami hanya berteman, kami hanya baik-baikan saja, bukan berarti kami harus selingkuh gitu. Saya masih tetap bertahan, saya masih tetap memarahi dia karena kami sudah berkeluarga Pak, sudah mengikat hubungan perkawinan, sudah mempunyai anak. Nanti kalau anak-anak ini tahu atau anaknya saya ini tahu istri ini selingkuh, tidak memperbesar-besarkan juga, meskipun dalam hati sakit hati stres yang melakukan istri ini. Makanya dalam situasi seperti ini istri mendukung, membantu, bersupport, tapi sudah situasi krisis istri malah selingkuh dengan saya, membuat sakit hati. Sudah betul Pak, kehidupan seperti ini Pak. Saya berencana untuk merantau Pak, untuk bisa mendapatkan pekerjaan, tapi istri saya ini dia tetap bertahan, dia karena ketika saya tidak ada nih Pak, apalagi saya sudah dia ada, istri bisa selingkuh, istri bisa pergi sama mantannya, apalagi saya tidak ada, saya pergi merantau sendiri, istri mana-mana, siapa tahu istri tiba-tiba datang ke rumah membawa dengan cowok lain, anak yang tahu, saya sakit hati juga ya anak. Jadinya begitu Pak, dalam situasi seperti ini ada seperti apa juga Pak yang saya harus lakukan. Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih karena sudah datang dan menceritakan tentang pengalaman kesulitan yang dihadapi dalam keluarga ya. Pertama saya turut merasakan apa yang kamu alami, bahwa pengalaman itu yang kamu alami cukup berat dan tidak mudah untuk dijalani dan dihadapi begitu saja. Karena hal yang paling penting yang pertama bahwa kita harus membangun sebuah relasi, membangun komunikasi kembali dengan istri, harus saling terbuka, harus saling jujur, harus saling menjaga kepercayaan. Apalagi Bapak ada sebagai kepala rumah tangga, bertanggung jawab terhadap istri dan anak. Lalu yaitu harus membangun komunikasi yang baik dengan istri dan harus juga memberikan pemahaman kepada istri, terbuka saling sharing tentang pekerjaan, tentang segala persoalan harus omong baik-baik, dan itu merupakan salah satu hal yang baik untuk kehidupan keluarga. Lalu persoalan yang berikut karena selingkuh ya, memang ini merupakan satu hal yang sangat susah yang banyak kali ditemukan dalam keluarga seperti itu. Jadi kita harus sadari juga bahwa pernikahan itu adalah suatu hal yang sakral, yang suci, yang janji bukan antara kita sesama manusia, tetapi itu juga dengan Tuhan. Jadi kita harus menjaga relasi, menjaga pernikahan itu. Dan sekarang sudah dalam situasi yang sulit yang kamu hadapi, istri sudah selingkuh. Sekarang memang susah untuk menerima, tapi salah satu hal yang untuk memperbaiki semua itu adalah kita harus menerima itu, bahwa memang tidak mudah hidup seperti yang kita harapkan. Tetapi dalam realitasnya seringkali terjadi persoalan seperti itu. Yang penting sekarang harus punya daya untuk mengampuni, untuk menerima itu. Kalau kita tidak menerima persoalan itu, memang akan sulit untuk kita membangun, untuk berjalan bersama kembali. Nanti Bapak pulang lalu bisa panggil istri kembali, untuk berkomunikasi kembali, untuk menceritakan kembali pengalaman-pengalaman yang menarik. Dan itu juga bisa memotivasi istri dan Bapak dan keluarga untuk menjadi keluarga yang lebih baik lagi.
sekarang sangat susah untuk mendapatkan pekerjaan. Yang mungkin bisa cari pekerjaan yang lain, bisa jadi ada, bisa mendapatkan itu. Dan satu hal yang penting juga bahwa apapun persoalan yang kamu hadapi, apapun persoalan yang Bapak hadapi, libatkanlah Tuhan dalam proses itu. Karena kalau kita mengandalkan kita sebagai manusia, kemampuan kita sendiri memang itu tidak mudah. Dan itu sangat susah untuk kita jalan menghadapi masalah-masalah. Maka libatkanlah Tuhan dan percaya penuh kepada Tuhan. Maka percayalah bahwa segala sesuatu pasti akan mudah. Tuhan akan memperlancar. Memang sulit, tapi Tuhan pasti akan membantu kita dalam proses seperti ini. Dan Bapak harus menerima semua persoalan itu, memaafkan semua persoalan itu, menjadikan persoalan itu menjadi temanmu, dan mulailah untuk terbuka, mulai untuk menerima dan mulai membangun sebuah keluarga yang baru. Saya kira mungkin hanya itu solusi yang bisa saya berikan. Sekali lagi terima kasih Bapak karena sudah datang dan sharing tentang pengalamannya. Terima kasih banyak Bapak. Semoga Tuhan senantiasa memberkati keluarga Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk Ya. saya balik dulu ya Pak. Ya.